Shalom, teman sekalian. Selamat pagi, menjelang siang. Ini adalah ibadah yang kedua di awal bulan. Kita akan mengadakan perjamuan kudus, di mana mengingat kembali kasih Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah menyerahkan dirinya, menyerahkan nyawanya sebagai ganti segala dosa kita. Oleh karena salibnya, kemuliaan itu menjadi nyata buat kehidupan kita. Oleh karena salibnya, kita boleh diperkenankan untuk menjadi anak-anaknya. Jemaat saya undang mari berdiri. Haleluya. Biar kemuliaan Allah boleh melingkupi ibadah ini. Meninggalkan segala ego, meninggalkan segala pikiran-pikiran duniawi. Arahkan segenap hati pikiran kita kepada Dia yang sudah menyelamatkan kita, yang sudah menebus kita dari segala cacat celah, kekurangan. Banyak masa dalam hidup ini, tapi salib itu menjadi kemuliaan dan jalan keluar bagi kehidupan kita. Yesus, kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Kita angkat pujian ini. Haleluya. Yesus, kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu, berkati hidup. Yesus, kemuliaan-Mu. Yesus, kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu, berkati hidupku. Kaulah pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Ini ku datang
bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembah. Segala pujian, segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembah. Yesus, ku menyembahmu. Yesus, ku menyembah. Yesus, kami menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Haleluya. Bapa, ini doa kami. Ini sembahyang kami di hadapan Engkau. Mari nikmati kehadiran Allah. Mari nikmati dengan pujian penyembahan di hadapan Tuhan. Mari manfaatkan waktu yang indah ini bersekutu dengan Allah. Haleluya, haleluya. Maha besar. Paulus dan Silas di dalam penjara Filipus, dia haleluya menyembah Tuhan. Tembok-tembok penjara, rantai-rantai ikatan terlepas oleh penyembah, oleh memuji. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Kami menyembahmu, kami menyembahmu. Haleluya. Bapa dalam sorga, Bapa yang kami panggil dan kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Pujian syukur Tuhan boleh mengalir dari dasar hati ini bahwa Engkau sungguh baik. Apapun yang sudah terjadi dalam hidup ini, kami katakan sungguh baik. Haleluya. Segala badai gelombang boleh datang dalam kehidupan ini. Masalah yang tak terselesaikan masih ada dalam kehidupan kami. Tapi kami tidak tergoncangkan. Kami tidak mau digoncangkan dengan semua itu ya Allah. Kami mau menyembah Allah yang hidup, yang melebihi dari segala-galanya. Pandemi belum berlalu. Oh, penyakit yang terus mengganas belum berlalu. Tapi kami punya Allah yang besar. Kemuliaan boleh kami nyatakan dalam hidup ini bahwa Engkau Tuhan yang kami sembah sanggup melepaskannya, sanggup menolong kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, Kau sudah kumpulkan kami di ibadah yang kedua ini Tuhan. Biar kami mau sekali lagi menikmati kehadirat-Mu, menikmati kedatangan-Mu di tengah ibadah ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Ampuni salah dosa kami sebagai manusia. Ampuni segala kekurangan kami sebagai orang yang penuh dengan cacat celah. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau besar buat kehidupan kami. Engkau sanggup menolong kehidupan kami ya Bapa. Urapi kami yang semua yang hadir di tengah ibadah ini ya Allah. Urapi kami dengan kuat kuasa-Mu agar nama-Mu dipermuliakan. Hamba-Mu yang sebentar akan menyampaikan firman-Mu dan melayani perjamuan kudus. Allah, urapan khusus boleh terjadi buat hamba-hamba-Mu yang melayani. Biar Tuhan, kami boleh ingat kembali pengorbanan-Mu bahwa Engkau sudah begitu baik buat kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekali lagi Roh Kudus dari awal sampai dengan penghabisan ini, Engkau yang beracara mengurapi kami semua. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami siap memuji Engkau. Ya
Yang percaya boleh katakan amin. Shalom, boleh silakan duduk kembali. Haleluya. Kita akan memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Ku diberi kuasa dari Haleluya. Haleluya. Diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja. Ambil bangkit berdiri. Ku diberi kuasa dari Raja mulia. Amin. Diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, jangan jadi lawan. Bila Allah ada bersamaku, jangan jadi lawanku. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Haleluya. Bersorak-sorak buat Raja kita. Haleluya. Saudara, saya pengennya kita semua pengennya ingin tetap memuji Tuhan gitu ya. Biasanya 2-3 lagu baru kita mau masuk ke firman Tuhan. Karena pandemi ini segala sesuatu dibatasi, tapi kuasa Allah tidak dapat dibatasi. Firman-Nya akan memberi kekuatan buat kehidupan kita. Haleluya. Mari datang dengan takut dan gentar di hadapan Allah kita. Kasih-Nya sanggup menyempurnakan apa yang belum sempurna dalam kehidupan ini. Kuasa salib-Nya sanggup menyempurnakan segala apa yang belum terjadi dalam hidup ini. Kasih yang sempurna. Amin. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu. Kau pulihkan aku, layakkan ku
untuk dapat memanggilmu. Bapa, Kau beri yang ku pinta, saat ku mencari, ku mendapatkan, ku ketuk pintumu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Dari awal sangat pujian ini, kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu. Bapa, beri yang ku minta, saat ku mencari, ku mendapatkan, ku ketuk pintumu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang Kau beri yang ku pinta, Kau beri yang ku pinta, saat ku mencari, ku mendapatkan, ku ketuk pintumu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang Kau selalu ada, Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang Kau selalu ada, Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Saya serahkan mimbar ini kepada hamba-Nya yang akan menyampaikan firman. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur
Kalau pada pagi siang hari ini kami ada di tempat ini, kami terus menikmati kesempatan demi kesempatan untuk boleh menyembah memuji Engkau ya Bapa. Terima kasih kalau Tuhan sebentar kami akan duduk diam mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kami percaya firman-Mu adalah sumber kekuatan bagi kehidupan kami. Bahkan sumber bagi kami untuk dapat terus hidup menghadapi persoalan yang begitu berat ini ya Bapa. Tuhan kami siap, kami mau buka hati kami lebar-lebar. Kami mau terima firman-Mu Tuhan. Apapun yang Kau perkatakan Bapa, dengan penuh keyakinan dan percaya, kami buka hati kami terima firman-Mu ya Tuhan. Bila ada kuasa kegelapan, roh jahat yang mencoba mengambil benih firman-Mu, kami tolak, patahkan, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berfirmanlah ya Bapa, kami siap diberkati oleh firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang siap terima firman Tuhan, mari kita sama-sama katakan, amin. Silakan duduk. Bapak Ibu Saudara, Shalom. Puji Tuhan, hari ini kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan. Hari ini kita akan belajar dari satu kitab, yaitu kitab Yosua. Kalau Bapak Ibu ada Bapak tergabung di grup WA kaum pria, ya di situ ada setiap hari dikirim link video YouTube. Itu ayat-ayat apa? Bukan ayat, pasal. Satu hari satu pasal. Hari ini sudah dikirim sama Bapak Riki kitab Yosua pasal 6, di mana bangsa Israel mengalahkan tembok Yeriko yang hancur ya, dihancurkan. Lalu beberapa waktu yang lalu kita menyelesaikan 5 kitab Taurat, kitab hukum. Kitab Taurat itu kakak ibu, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan ya. Dan hari ini kita akan baca kitab Yosua. Kalau di dalam kitab Israel namanya kitab Tanak, kitab Taurat itu 5. Yang pertama lalu masuk kitab nabi-nabi. Nah Yosua termasuk kitab nabi-nabi. Kenapa Yosua dipisahkan? Karena ini mau memisahkan gini, bangsa Israel menghabiskan waktu 40 tahun di padang gurun, gak tahu kapan habisnya, kapan berakhirnya penderitaan di padang gurun. Sama seperti kayak sekarang nih pandemi. Kapan selesainya gak tahu. Ya, berat sekali bangsa Israel, sangat berat. Lalu di pikiran mereka, kapan saya terima tanah perjanjian yang melimpah-limpah susu dan madunya? Padahal ya waktu mereka masuk ke tanah Kanaan, yang pertama mereka hadapi adalah sungai Yordan yang airnya deras. Gimana nyebrangnya? Lalu setelah lolos sungai Yordan, mereka hadapi kota namanya tembok Yeriko, kota Yeriko yang temboknya begitu besar, yang begitu susah dihadapi dengan kuasa manusia. Tapi mereka akan hadapi itu, mereka belum kebayang. Jadi pikirannya, aduh, kapan saya dipulihkan? Kapan saya terima berkat? Kapan saya bisa menikmati hal yang indah? Tapi Tuhan siapkan bangsa Israel sebelum masuk tanah perjanjian yang pasti enak, pasti luar biasa setelah mereka hadapi, yaitu hal-hal ini. Mari kita buka kitab Yosua pasal 1. Pasal 1 ayat 1 sampai seterusnya. Saya bacakan, nanti ada beberapa ayat kita akan baca bersama-sama. Yosua pasal 1 ayat 1, perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Ayat 1, sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian, hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Ayat 3, setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Ayat 4, dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai laut besar di sebelah matahari terbenam. Semuanya itu akan menjadi daerahmu, tanah Kanaan semuanya. Ya. Di sana didiami bangsa-bangsa besar, raja-raja besar, panglima-panglima besar, kota-kota yang terlindungi. Tapi Tuhan janji berikan kepada bangsa Israel. Ayat kelima, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ayat 6 sama-sama. Ayat 6 sama-sama. 1, baca sama-sama ya Bapak Ibu Saudara-saudara.
Ayat 6, 1, 2, 3. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Ayat 7 sama-sama lagi, 1, 2, 3. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang oleh hambaku Musa. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Ini baru 2 kali. Nanti kalau baca terus, 4 kali Tuhan ulangi kata kuatkan dan teguhkan hatimu. Saya sering dengar kata kuatkan dan teguhkan. Coba pikir artinya apa? Kalau dalam kitab terjemahan bahasa Inggris ya, paling gampang. Maksudnya bukan paling gampang, saya kadang-kadang buka itu untuk perbandingan. Di kata kuatkan itu strong ya, be strong. Lalu dan teguhkan hati. Dalam terjemahan American Standard maupun King James itu bilangnya be good courage. Courage itu apa? Semangat. Berani menghadapi persoalan yang begitu berat. Kalau beberapa waktu lalu saya sampaikan mengenai kitab Ulangan, Musa mengulangi lagi hukum-hukum Tuhan supaya takut akan Tuhan, ya terus turuti perintah Tuhan, kasihi Tuhan, ibadah dengan segenap hati. Itu kita udah dengar ayat-ayatnya. Begitu sering kita dengar ayat-ayat Alkitab, begitu baca ayat demi ayat, tapi pada saat kita lemah, semuanya lupa. Pada saat kita nggak kuat lagi, nggak bisa maju. Boro-boro menikmati pemulihan tanah Kanaan. Kalau kita lemah, nggak bakal pernah kita seberangi sungai Yordan aja, kita nggak bakal masuk. Makanya hari ini Tuhan ulangi berkali-kali kepada Yosua dan kepada umat Israel. Sebelum mereka masuk, ada 2 kata kunci. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Kuat. Kuat itu ngangkat, peti kuat. Bukan itu, tapi kita kuat apa? Di sini kalau kita lihat di sini apa? Apa artinya kuat? Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Kalau kuat maju terus. Baru menghadapi sedikit sudah belok kanan. Sudah nyerah. Itu belum kuat. Kalau kuat jangan takut, maju terus. Makanya di sini Tuhan bilang apa ayat ke-7? Hanya kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindak hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Mari kita belajar. Pandemi begitu berat. Saya banding-bandingin tadi ya, saya cerita. Lagi bandingin pandemi dengan bangsa Israel di padang gurun. Kapan berakhirnya ya? Setahun, 2 tahun gak berakhir. Kapan? Kalau berita ada vaksin lagi uji coba tuh senangnya luar biasa. Ya, di Rusia sudah ditemukan vaksin. Ada rasa senang, tapi kok gak selesai-selesai. Yang paling takut kalau udah jam 3 keluar berita. Hari ini 3.200 yang positif. Terus yang meninggal 100 orang, aduh gitu ya. Ada rasa takut. Itu seperti di padang gurun yang begitu panas. Saudara bayangin, keadaan seperti ini. Keadaan seperti di padang gurun. Berapa kali Musa marah-marah sama umatnya. Berapa kali dibanting tongkat sampai hancur. 2 loh batu hancur karena emosi. Berapa kali umat Israel marah-marah sama Musa. Kenapa? Kenapa saya dibiarin kelaparan? Keadaan yang begitu berat. Membuat kita emosi. Tapi hari ini Tuhan ajar pada kita. Tenang. Kuatkan, teguhkan hatimu. Sebentar lagi kamu akan masuk tanah perjanjian. Ya, mari kita lanjutkan lagi. Ayat ke-8 saya bacakan. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Kuat. Kuat artinya tidak nyimpang kiri, tidak nyimpang kanan. Dan kuat artinya apa? Kita tetap pegang firman Tuhan. Jangan pegang-pegang yang lain. Pegang firman Tuhan. Karena itu sumber kekuatan kita. Ya mari kita belajar hari ini. Perintah Tuhan, firman Tuhan kepada Yosua itu sungguh-sungguh luar biasa. Cuma 2 kata kunci. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Itu yang akan membuat bangsa Israel maju. Menghadapi bangsa Yeriko, kota Yeriko. Nanti maju menghadapi kota-kota lain yang berat. Tapi kata kuncinya 2, kuat. Itu yang menjadi kelemahan. Banyak orang bisa lemah. Firman Tuhan bisa hafal. Ayat demi ayat bisa ngerti. Tapi kuat itu susah, saya ngalami begitu susah. Tapi Yosua diingatkan berkali-kali, kuat,
Bagaimana kuat? Jangan nyimpang kiri. Ada persoalan, maju terus. Jangan ke kiri lagi, jangan ke kanan lagi. Pegang firman Tuhan, sumber kekuatan. Lanjut lagi Bapak Ibu. Ayat ke-9 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Tadi kata teguhkan. Dalam ayat 6, terjemahan di King James bilang, be good courage, maju, semangat, berani. Terus ayat 7 dibilang lagi, very courageous. Very kan lebih ya. Lebih berani lagi, gitu ya. Terus diulang lagi, kuat, lebih semangat, kuat, lebih semangat. Berat, Sungai Yordan airnya deras. Mereka udah lihat tuh benteng Yeriko begitu besar. Gimana itu? Katanya tanah perjanjian. Melimpah-limpah susu madu. Tapi belum sempat maju udah ngeliat Sungai Yordan begitu deras. Nggak ada jembatan. Terus lihat sana habis lewatin Sungai Yordan, kita kelelep mungkin. Habis kelelep sebagian lewat menghadapi benteng yang besar. Tapi Tuhan cuma bilang, kuatkan dan teguhkan hatimu. Gimana bisa teguh? Tuhan bilang apa? Ayat ke-9. Lagi baca sama-sama Bapak Ibu. 1, 2, 3 ayat 9. 1, 2, 3. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu? Janganlah kecut dan tawar hati. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Kenapa kita gak semangat? Di sini kata kecut tawar hati. Tawar itu gak ada rasa. Ciri orang kena corona itu yang pertama gak bisa rasain. Ya, nyium moto yang wanginya minta ampun, gak ada baunya. Bukan karena pakai masker, gak kerasa. Itu gak ada rasanya. Orang yang tawar hati, gak ada rasa semangat. Aduh mau ke gereja males. Mau puji Tuhan, aduh gak semangat. Firman Tuhan ingatkan lagi kepada Yosua. Jangan kecut tawar hati. Itu yang bikin hatimu tidak teguh. Itu yang bikin hati kita gak mau maju, gak semangat. Akhirnya gagal menikmati tanah perjanjian. Ya, jadi mari Bapak Ibu Saudara-saudara, ayat 9 boleh baca sekali lagi. 1, 2, 3. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Ayat-ayat ini menguatkan Yosua. Karena walaupun dilihat ada benteng Yeriko, nanti kota-kota lain banyak. Itu mau mengingatin mereka bahwa apa? Aku yang akan perang, bukan kamu. Makanya waktu masuk udah nyebrang Sungai Yordan, mereka cuma angkat tabut pertama, puji-pujian, penyembahan. Sungai Yordan terbelah. Setelah itu masuk kota Yeriko, lihat, ya ampun, dikirim pengintai. Ini besar banget temboknya. Ya, lalu Tuhan cuma suruh apa? Kelilingi temboknya sambil memuji Tuhan. Kalau literatur Islam, Yosua juga ada. Yosia bin Nun ada. Ya ditulis seperti itu. Dibilang mereka kelilingi tembok Yordan sambil meneriakkan takbir. Allahu Akbar gitu ya. Sampai temboknya hancur. Ada di literatur agama Islam. Kelilingin, siapa yang perang? Mereka gak perang. Cuma berani, kuatkan hatimu dan teguhkan hatimu. Keliling tetap puji Tuhan. Tetap sembah Tuhan walaupun temboknya besar. Hari yang ke-7 hancur lebur, puji Tuhan. Itu Allah kita. Hari ini Tuhan ingatkan kepada Yosua. 3 kali sudah kita baca. Tapi kalau kita lompat ke ayat ke-18. Coba lihat ayat 18. Baca sama-sama ayat 18. Berapa kali nanti kita sama-sama lihat. Ayat 18. 1, 2, 3. Setiap orang yang menentang perintahmu dan tidak mendengarkan perkataanmu, apapun yang kau perintahkan kepadanya, dia akan dihukum mati. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. 4 kali. Ya, kalau anak sekarang, anak muda nih kalau dikasih tahu sekali, ya 2 kali diulang-ulang. Orang tua kan gitu ya, suka ngomongnya diulang-ulang. Baru 2 kali, udah tadi ngomongnya sama melulu gitu ya. Udah tahu, udah ngerti. Ini Tuhan ngomong 4 kali. Karena hal ini begitu penting untuk orang Israel masuk ke tanah perjanjian. Untuk kita semua, supaya kita siap dipulihkan. Pandemi, itu kita lagi di gurun yang berat. Kita bisa emosi, kita bisa marah, bisa terjadi perpecahan di mana-mana. Bisa saling begitu, ya saling menentang. Itu bisa terjadi, tapi Tuhan ingatkan pada kita. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Gimana bisa kuat caranya?
Jangan nyimpang kiri, nyimpang kanan. Apalagi pegang firman Tuhan. Jangan nyimpang kiri, nyimpang kanan, maju aja. Gimana bisa teguh? Supaya tetap semangat. Jangan kecut, tawar hati. Ingat, percaya Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Jadi mari Bapak Ibu Saudara. Saya percaya. Saya yakinnya. Kita semua anak-anak Tuhan akan menikmati tanah perjanjian. Saya yakin percaya. Walaupun di depan sana ada sungai Yordan, benteng Yeriko yang besar. Asal kita kuat dan teguh. Tembok Yeriko hancur. Percaya kata Tuhan, jangan kecut dan tawar hati. Aku menyertai engkau. Kemanapun engkau pergi, aku tidak pernah tinggalkan engkau. Cuma sayangnya waktu sudah lewat, tembok Yeriko menang mengalahkan Yeriko. Lalu masuk ke kota Ai, ternyata kalah. Ya karena ada si Akan ya, salah satu orang Israel, ya disuruh bilang ini kuduskan buat Tuhan. Diambil sama dia. Ya akhirnya dikutuk, semua orang Israel kalah. Padahal jumlahnya lebih lemah daripada Yeriko. Makanya hari ini kita diajar sama Tuhan. Mari kita kuat, teguh, jangan nyimpang kiri, nyimpang kanan. Ya, percaya kepada Tuhan, Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Saya percaya, sekali lagi, Bapak Ibu Saudara, kita akan lewati semua ini dengan penuh kemenangan. Asal kita kuatkan dan teguhkan hati kita. Artinya kuat, jangan nyimpang kiri, nyimpang kanan, pegang firman Tuhan. Jangan nyimpang kiri, nyimpang kanan, ingat firman Tuhan, renungkan firman Tuhan siang malam, pasti kita kuat. Supaya kita teguh, semangat tadi ya, courage, semangat, berani terus, maju terus. Jangan kecut, kecut itu takut. Kenapa takut? Karena kita gak yakin kalau lagi jalan, ada Tuhan gak ya di sebelah saya? Gak ada Tuhan. Karena kita gak bisa gak ada Tuhan, lemah. Menghadapi masalah persoalan yang berat, mana Tuhan? Gak ada. Itu bikin kita lemah. Tuhan ingatkan kita di ayat 9 ini. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkan hatimu, jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau. Kemanapun engkau pergi, dalam keadaan apapun, Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Jadi jangan ragu lagi Bapak Ibu Saudara. Jangan ada lagi terpecah belah. Jangan sampai kita dipecah belah karena keadaan gurun pasir yang berat ini. Percaya kita akan nyebrang sungai Yordan. Kita akan hancurkan tembok Yeriko. Bukan kita yang perang. Tuhan yang akan hancurkan. Asal kita kuat dan teguh. Kuat itu jangan nyimpang kiri, nyimpang kanan. Pegang firman Tuhan. Jangan nyimpang kiri, nyimpang kanan. Pegang firman Tuhan. Kuat. Lalu teguh. Teguh itu semangat. Gimana bisa semangat? Jangan kecut tawar hati. Percaya Tuhan menyertai kita. Kemanapun kita pergi, ada Tuhan bersama dengan kita. Apapun yang kita hadapi, siapapun yang kita hadapi, persoalan apapun yang kita hadapi, ayat 9 ini baca sama-sama. 1, 2, 3. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu? Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Biarlah firman Tuhan memberi kekuatan buat kita semua. Sebentar kita akan perjamuan kudus. Tuhan turun ke dunia, mengorbankan diri, supaya kita semua diselamatkan. Setelah diselamatkan, Tuhan mau kita menikmati tanah perjanjian. Jangan sampai kita seperti generasi Israel yang gagal. Tapi kita mau jadi generasi Yosua yang masuk tanah Kanaan. Yang bisa menghancurkan musuh. Bisa kalah, bisa. Sebagai manusia kita bisa lemah. Ya buktinya di kota Ai kalah, tapi setelah sadar, bertobat, Tuhan pulihkan. Akhirnya seluruh tanah Kanaan menjadi milik orang Israel. Kalau di Yosua terakhir tinggal dibagi-bagi ke 12 suku. Ini buat kamu ya, buat kamu. Lalu ayat-ayat terakhir, Yosua memberi wejangan lagi. Sampai dia mati, itu kitab Yosua. Jadi mari kita belajar hari ini. Apapun keadaan kita, pasti kita lewati. Kita akan masuk tanah perjanjian. Sungai Yordan airnya deras, kita akan lewati. Yeriko berat sekali. Bangsanya besar, hebat, kita akan hancurkan. Bukan kita yang perang, Tuhan yang berperang. Asal kita kuat. Jangan nyimpang kiri, nyimpang kanan. Pegang firman Tuhan. Teguhkan hati, semangat terus. Maju terus. Jangan kecut tawar hati, karena Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Kiranya Tuhan berkati kita semua. Kita akan sama-sama bangkit berdiri, kita mau berdoa sama-sama. Sebelum kita masuk ke perjamuan kudus, mari kita bangkit berdiri. Kita renungkan firman Tuhan.
Mari kita penyembahan. Terima kasih Tuhan. Mari kita renungkan firman Tuhan ini. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur ya Bapa. Bukan kebetulan kalau Engkau ajar kami seperti Yosua. Bukan kebetulan Engkau berkata 4 kali, kuatkan, teguhkan hatimu. Padang gurun begitu berat Tuhan, panas. Tidak tahu kapan berakhir Tuhan. Tapi kami percaya ya Bapa, kami akan masuk tanah perjanjian. Kami akan lewati sungai Yordan yang airnya deras. Kami akan hancurkan tembok Yeriko. Kota demi kota yang berat akan kami taklukkan ya Tuhan. 4 kali Engkau berkata, kuatkan dan teguhkan hatimu. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Kuatkan dan teguhkan hati. Kami percaya Tuhan. Saat kami kuat ya Bapa. Saat kami tidak lemah, maju terus, semangat terus. Pasti kami akan menang. Mari kita angkat tangan, kita sembah Tuhan. Haleluya. Haleluya Tuhan. Kami sembah. Kami sembah Tuhan, Engkau Allah yang besar. Kami sembah Engkau. Kami sembah Tuhan. Kami sembah. Kami sembah. Kami sembah Tuhan. Kami sembah, kami sembah Tuhan. Haleluya. Mari sembah Tuhan. Mari angkat tangan kita. Mari angkat tangan kita. Kita sembah Dia. Haleluya. Kami sembah Engkau. Kami sembah Engkau, kami percaya. Tembok dihancurkan, sungai kami seberangi. Haleluya, 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 haleluya. Kami percaya Tuhan. Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Kami percaya. Kami sembah Engkau. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan. 4 kali Kau berkata, kuatkan, teguhkan hati. Kami percaya Tuhan punya rencana. Tuhan punya tujuan yang indah. Kami yakin kalau setiap jemaat Tuhan, setiap umat Tuhan, siapapun kami, saat kami kuat, saat kami tetap semangat untuk maju, kami pasti akan lewati padang gurun yang berat ini. Kami pasti akan seberangi sungai Yordan yang airnya deras. Kami pasti akan hancurkan tembok Yeriko yang besar. Kami pasti akan menikmati tanah perjanjian. Tanah yang melimpah-limpah susu dengan madunya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami akan pegang firman Tuhan. Kami akan kuat, kami tidak akan simpang kiri, simpang kanan. Kami akan pegang firman Tuhan. Kami tidak akan kecut tawar hati. Karena kami percaya Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Berkati hamba-hambamu Tuhan, anak-anakmu Tuhan. Buka hati-hati kami semua, biar firman ini tertanam dengan subur dalam setiap hati kami. Terima kasih ya Bapa, hambamu sudah berhenti bicara, biar Tuhan terus bicara pada kami. Kuatkan dan teguhkan hati kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang siap dan percaya melakukan perintah Tuhan, mari kita sama-sama katakan, amin. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Saya serahkan pada Bapak Gembala.
Kita akan langsung masuk di dalam perjamuan kudus. Ya, sediakan hati kita. Kita berdoa terus kepada Tuhan. Tuhan sudah pesan kepada kita. Kuatkan. Jangan kecut. Firman Tuhan bukan untuk saudara. Tapi untuk saya sebagai hamba-hamba Tuhan seringkali terjadi rasa kecut. Tidak berdaya. Namun Tuhan adalah Tuhan yang baik. Dia selalu mengingatkan kita semua. Baik setiap jemaat maupun para hamba Tuhan. Dia sangat mengasihi saudara dan saya semua. Dengan firman ini saya tetap akan berdiri di atas kebenaran itu firman Tuhan. Tidak lagi kecut. Tidak lagi tawar hati. Tidak. Tapi kita tetap menerima sabda Tuhan dengan iman yang masih menggebu-gebu dalam hidup ini. Bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Dapat diaminkan? Tuhan memberkati hambanya. Kita akan masuk perjamuan kudus. Saya mohon para hamba Tuhan yang telah menyediakan diri untuk masuk dalam perjamuan kudus. Karena perjamuan kudus ini adalah sakramen. Sakramen di dalam setiap sinode adalah sakramen yang sangat kudus. Karena di dalamnya mengandung satu janji Allah yang begitu besar. Dia telah mengorbankan dirinya, tubuhnya, darahnya, kehidupannya. Hanya untuk saudara dan saya. Dan pada siang hari ini kita kembali untuk mengadakan satu upacara atau acara di dalam setiap perjamuan kudus ini. Dan setiap gereja mengadakan, mungkin ada yang 1 bulan, ada yang 3 bulan sekali, ada yang seminggu sekali, ada yang setengah tahun sekali. Tapi ini untuk mengingatkan kita, setiap saat diingatkan, seperti Tuhan mengingatkan kita lewat firman-Nya. Diingatkan kembali, supaya kita berpegang kepada kebenaran, yaitu firman Tuhan. Ya, diingatkan kembali di dalam perjamuan kudus bahwa Tuhan telah berkorban, supaya kita masuk di dalam kerajaan sorga. Kita nyanyikan sebuah pujian. Lalu kita akan masuk di dalam perjamuan kudus ini. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan. Sementara saudara hatiku, menyembah Tuhan, saya akan masuk untuk berdoa bagi roti dan anggur ini. Bukan saja merupakan satu roti dan anggur, tapi merupakan tubuh dan darah Tuhan yang telah dihancurkan di Bukit Kalvari di Gunung Joljota untuk jalan penebus dosa. Kami bersyukur, berterima kasih kepadamu Tuhan, karena kasih karunia yang Engkau berikan kepada kami, di mana kami masih diberikan satu kesempatan mempunyai satu persekutuan yang indah, baik dengan sesama terlebih dengan Tuhan. Lewat perjamuan kudus ini Tuhan, kami kembali untuk diingatkan betapa besar kasih-Mu kepada kami, sehingga Engkau rela untuk berkorban bagi kami, rela untuk menyerahkan tubuh-Mu untuk jalan pengampun dosa. Saatnya hamba datang kepadamu Tuhan. Hamba datang untuk berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan akan memberkati roti dan anggur ini. Kalau sebentar roti dan anggur ini dibagikan untuk jemaat Tuhan, untuk anak-anak-Mu, kembali tersimak akan kasih Tuhan yang begitu besar. Bahwa roti dan anggur ini merupakan tubuh dan darah Engkau yang telah Engkau hancurkan untuk jalan penebus dosa. Sebab itulah kami bersyukur. Segala berkat akan turun di atas roti dan anggur ini. Kekuatan, kesehatan, damai, sukacita akan kami terima daripada persekutuan kami dengan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, roti dan anggur, tubuh dan darah-Mu ini Tuhan, hamba akan bagikan untuk sidang jemaat Tuhan.
Dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Caramu menyucikan, ikan hatiku, ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Salibmu telah menerima roti dan anggur untuk berdiri, yang menerima roti dan anggur untuk berdiri. Kita akan mulai perjamuan kudus ini. Bapak Ibu Saudara sudah memegang semua tubuh dan darah Tuhan. Yang di atas, kalau ada di antara saudara yang belum dilayani, dan kami para hamba Tuhan akan melayani saudara. Dan kita akan langsung di dalam perjamuan kudus ini. Saya akan buka sebentar ya. Sangat mudah bukanya. Kita akan mulai di dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus adalah tanda kasih kepada saudara dan saya. Dia sangat mengasihi saudara dan sangat mengasihi juga saya. Sehingga kita perlu mengenang, mengingat, terus mengingat tanda pengorbanan Tuhan. Kita akan baca firman Tuhan, kita dengarkan, dan kita sebentar dari hitungan yang ketiga kita akan makan bersama dengan iman. Yang lemah akan menjadi kuat. Yang sakit akan disembuhkan. Yang mungkin merasa cemas akan diberikan kelegaan. Kita percaya bahwa perjamuan kudus adalah sakramen suci yang mengandung berkat dalam setiap hidup kita ini. Saya akan baca firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasal 11. Sebab apa yang telah teruskan kepada kamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya, dan ia atau Tuhan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini yang menjadi peringatan akan aku. Ayat selanjutnya ayat 25, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Ayat ke-26, sebab setiap kali kamu makan roti dan minum
cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi kita ini memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Kita pegang roti di tangan kanan kita angkat kepala dan saya akan membacakan beberapa ayat kembali untuk kita bersama dan simak bersama apa yang diucapkan Tuhan kepada kita. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah. Ini adalah tubuhku. Saudara percaya tubuh Kristus? Mari kita makan bersama di dalam nama Tuhan. Kita buka cawan yang kecil ini. Anggur merupakan darah Tuhan tercurah untuk jalan pengampun dosa. Ayat ke-27 di dalam kitab Matius pasal 26. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Darah percaya darah Kristus? Mari kita makan bersama. Terima kasih Tuhan atas pengorbanan yang Engkau berikan, nyatakan kepada kami. Dan lewat perjamuan kudus ini Tuhan, kami kembali untuk mengenang bahwa betapa besar kasih-Nya Engkau kepada kami, sehingga kami memperoleh berkat, yaitu kerajaan sorga yang akan hidup kekal untuk selama-lamanya. Terima kasih untuk berkat-Mu, terima kasih untuk firman-Mu Tuhan, yang telah mengingatkan kami, menegur kami, mendorong kami, menguatkan dan memberikan penghiburan buat kami. Berkatilah hamba-Mu dengan segala berkat yang Tuhan telah siapkan dalam hidupnya, baik Pak Muradi maupun istri dan anak, seluruh kaum keluarga, seluruh kehidupannya. Hanya Tuhan sumber segala berkat akan memberkati hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, nama Tuhanlah dipermuliakan dan dibesarkan dalam setiap kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali dan mungkin ada pengumuman. Puji Tuhan, kita sudah mendengar firman Tuhan, sudah menerima perjamuan kudus. Pengumuman untuk minggu depan, ibadah diadakan 1 kali. Ya, minggu depan, ibadah kembali diadakan 1 kali, yaitu jam 8 pagi. Nah, ibadah jam 8 pagi. Terus besok, puasa setelah perjamuan kudus. Ya, jangan lupa, yang ikut perjamuan kudus hari ini, puasa, ya, dari malam makan, pagi jangan makan lagi, kuat sampai jam 12, lalu lebih kuat lagi sampai jam 6. Tapi bukan hanya puasa nggak makan. Dalam tujuan kita berpuasa ini kita juga berdoa. Apa yang harus kita doakan yaitu persatuan di dalam kasih Tuhan. Keluarga demi keluarga dipersatukan, ya. Jemaat dengan jemaat dipersatukan. Kita mau hancurkan segala kuasa pemecah belah di antara kita. Kita percaya kalau kita bersatu hati, sama-sama berdoa dengan sungguh-sungguh, berpuasa dengan kuasa Tuhan, ya, segala roh pemecah belah dihancurkan. Kita semua dipersatukan, betapa indahnya. Keluarga demi keluarga dipersatukan, jemaat dengan jemaat dipersatukan, pasti nama Tuhan akan dipermuliakan, ya. Jadi jangan lupa besok puasa. Lalu itu ya pertama, jangan lupa tolong diingatkan lagi jemaat yang hari ini mungkin tidak hadir, besok minggu depan ibadah 1 kali. Lalu yang kedua, pengumuman adalah tetap jaga kesehatan, tetap berdoa. Pakai masker wajib, ya, masker, suhu tubuh dicek, jangan sampai ada yang sakit tapi tetap ke gereja, jangan, ya, karena kita nanti bisa menularkan yang lain. Pakai masker selalu, protokol kesehatan dari pemerintah itu sudah cukup bagus, ya. Sebenarnya kesaksian gini, ada seorang anak bapaknya kena COVID, ya, lalu dia nggak tahu, dibawa, digendong segala macam. Lalu setelah ketahuan bapaknya COVID, seluruh keluarga dites. Ini anak yang gendong bapaknya, kasih minum bapaknya, nggak kena, negatif. Yang lain positif. Kenapa bisa gitu? Ternyata pakai masker terus-menerus. Terus dia cuci tangan terus-menerus. Yang samping itu berdoa pada Tuhan pasti. Jadi protokol kesehatan dibuat dengan luar biasa, bagus.
Jadi jangan anggap remeh, pakai masker, cuci tangan, pegang-pegang muka, pegang ini terus pegang muka, itu bahaya sekali ya. Mari kita tetap jaga protokol kesehatan ke gereja dengan menerapkan jaga jarak, protokol kesehatan. Tetap berdoa, pasti kita akan lewati padang gurun ini masuk ke tanah Kanaan ya. Jadi itu saja. Lalu kolekte ada 2 bokor, silakan masukkan. Perpuluhan silakan dimasukkan. Juga ada kolekte non tunai ya, melalui GoPay dan segala macamnya. Itu saja pengumuman dari saya. Doa syafaat saya serahkan kepada Saudara Yanto. Tuhan, saudara, kita akan bangkit berdiri, kita akan melakukan doa syafaat. Sebelumnya kita akan nyanyikan pujian ini sekali di hadapan Tuhan. Selain Kau, tiada yang lain. Selain Kau, tiada yang lain. Hanya padaku di surga, selain Kau tiada yang lain. Yang ku ingin di bumi, yang ku ingin di bumi, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianmu tetaplah selama-lamanya. Selain Kau, selain Kau tiada yang lain. Hanya padaku di surga, selain Kau tiada yang lain. Yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi, sekalipun hatiku dan batinku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah selama, sekalipun hatiku, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah selama-lamanya, tetaplah selama-lamanya, tetaplah selama-lamanya. Inilah menjadi pengakuan iman kami. Walaupun keadaan dunia tidak menentu Tuhan, walaupun keadaan dunia penuh ketidakpastian, tetapi Engkaulah bagian kehidupan kami. Engkaulah harapan kami, Yesus Kristus, penolong kehidupan kami, sandaran Tuhan, tempat kami mengadu, tempat kami berharap hanya Engkau Yesus di dalam dunia ini. Terlalu berat Tuhan, terlalu sukar kalau kami hadapi hidup ini dengan sendirian ya Allah. Tapi bersama Engkau kami akan maju, bersama Engkau kami akan mempunyai kekuatan baru. Firman-Mu telah berkata, kuatkan dan teguhkanlah hati kami. Pagi hari ini firman-Mu sudah merema dalam kehidupan kami. Kami akan melangkah menghadapi dunia ini dengan kekuatan yang daripada Engkau, dengan keteguhan yang Kau berikan dalam hidup kami. Apapun persoalan yang kami hadapi, apapun harapan-harapan yang belum tercapai Tuhan,
dalam kehidupan kami ini. Yesus Tuhan, kami tetap memandang kepada Engkau. Kami tetap berharap sepenuhnya, tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri, tapi mengarahkan tujuan kami kepada panggilan sorgawi. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat ibadah yang indah ini. Dari awal sampai pertengahan ini Allah. Tiba saatnya kami mau bersyafaat buat gerejamu di tempat ini. Engkau mau berkati para hamba-hambamu yang melayani di tempat ini. Pemain musik, WL, singers, pemain tamborin, penerima tamu, apapun yang dikerjakan. Kalau engkau masih memperkenankan kami datang ke tempat ini, berkati hamba-hambamu, berkati kami, lepaskan segala problema dalam kehidupan hamba-hambamu. Biar kami melayani Engkau dengan penuh keikhlasan, dengan penuh Tuhan tanggung jawab. Oleh karena kemurahan-Mu sudah terjadi dalam hidup kami. Kau berkati para hamba-hambamu Tuhan, para pemimpin sidang di tempat ini, buat Bapak Gembala kami, Bapak Pendeta Wahyu Saharja, Bapak Muradi, Bapak Limbyong, Bapak Stefanus. Oh Tuhan yang telah membimbing kami, yang telah mengatur jalannya ibadah di tempat ini. Allah, urapan-Mu tetap terjadi buat mereka semua. Buat Bapak Gembala, seistri keluarganya Tuhan. Bila Tuhan Kau membuka jalan, segala jalan-jalan yang tertutup. Kau buka Tuhan segala jalan-jalan yang buntu. Biar nama-Mu Tuhan dipermuliakan atas keluarga ini. Tetap memandang kebesaran nama-Mu. Terima kasih orang-orang tua kami Tuhan yang sudah lanjut usia. Mari Kau beri kekuatan iman. Mereka beribadah di rumah. Mereka beribadah tidak di tempat ini. Tapi iman mereka kami percaya sudah naik di hadapan Engkau. Terima kasih buat bangsa dan negara kami berdoa. Tuhan, buat presiden kami, pemimpin bangsa ini Tuhan, beri hikmat Tuhan, beri pengertian ya Allah. Tuhan, taruh hikmat-Mu yang dari sorga, agar dapat mengatur negeri ini. Tuhan, mungkin mereka berat melakukannya, tapi kami percaya, kami berdoa kepada-Mu. Mari Yesus hadir, beri hikmat, marifat-Mu buat mereka semua. Agar negara kami yang kami cintai Indonesia ini boleh terlepas dari segala pandemi, boleh terlepas dari tekanan ekonomi, boleh terlepas dari masalah-masalah politik Tuhan. Keangkuhan hidup orang-orang di sekitarnya ya Allah. Biar nama-Mu Tuhan boleh tetap dipermuliakan. Tuhan, kami teringat buat hamba-hamba-Mu yang mungkin saat ini tidak bisa melayani di kota-kota besar dengan segala protokol kesehatan, di daerah-daerah terpencil Tuhan. Lihat Tuhan hamba-hamba gebis-Mu yang ada di NTT, yang ada di Papua Tuhan. Haleluya. Lawat mereka Tuhan. Beri kekuatan mereka semua Tuhan untuk teguh melayani Engkau di tengah banyak tekanan Tuhan. Iman mereka tetap teguh ya Allah. Kau cukupkan segala kebutuhan mereka semua. Kami tidak tahu apa yang mereka rasakan, tapi kami percaya Engkau tetap mengasihi mereka semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Sekali lagi kami menyerahkan kehidupan kami kepada-Mu Tuhan. Hanya memandang kepada-Mu dengan kekuatan dan keteguhan kepada-Mu kami akan menang dan tetap menang. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami tunaikan doa syafaat ini. Saya kembalikan pada Bapak Gembala untuk doa penutup. Segala puji dan syukur, hormat dan kemuliaan hanya bagi nama Bapa. Hamba datang kembali untuk menyerahkan semua kami, baik yang berkumpul di gedung ini maupun kami semua yang berkumpul di dalam setiap rumah. Hamba serahkan mereka semua di dalam setiap kehidupannya, usaha dan pekerjaannya, pergumulannya, apapun yang berkaitan dengan kehidupan ini. Hamba serahkan semua di dalam tangan Tuhan. Dengan campur tangan Roh Kudus, mereka tetap kuat di dalam Engkau untuk menjalankan hidup yang penuh dengan segala tantangan ini. Mereka boleh tetap menjadi orang-orang yang setia dan takut akan Tuhan. Terima kasih banyak Bapak. Sebentar kami tinggalkan tempat ini untuk pulang ke masing-masing rumah. Tuhan, kiranya Tuhan menyertai dengan damai dan sukacita yang datang dari Tuhan. Inilah doa yang kami persembahkan kepada Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kekasih-kekasih Tuhan,
Arahkanlah mata rohani untuk menerima berkat yang datang dari Bapa Surgawi. Marilah kita pulang semua mau berkat yang datang dari Bapa Surgawi. Kekuatan, kesehatan, hikmat dan akal budi, damai sejahtera lewat Roh Kudus, kasih persekutuan Roh Kudus. Kiranya boleh menyertai kita mulai sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus, kami tutup ibadah ini. Kita akan Bapa, terima kasih.